nggak mau kalah. Jadi dia memang tipikal yang gigih, tipikal yang pekerja keras untuk prestasi karena dia membutuhkan itu gitu. Pernah kalian punya teman yang seperti ini? Dia itu kalau kalau skornya 90 aja udah meraung-raung gitu, nangis-nangis. Misalkan dia pas ujian semuanya dapat 80, dia biasanya dapat 100, tapi kalau dapat 90 dia sedih. Pernah nggak nemu seperti itu? Atau pernah dengar? Gimana, Mbak? Iya, saya ada tahu ya. Jadi dia itu kalau dapat nilai 90 dia sedih. Padahal kan itu udah termasuk bagus gitu, tapi dia memang dia masuk kategori must win at any cost. Dia harus menang dalam segala kondisi gitu. Jadi dia memang kebutuhannya seperti itu dari dalam dirinya, tipikalnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya need for affiliation. Ini kayak membership, keanggotaan. Kayak kita tadi lah, teman-teman yang ikut affiliation, sosialisasi. Selanjutnya need for power. Ada orang yang selalu ingin mengontrol, desire control for anyone and anything. Kalian pernah ada teman yang dia sukanya menyuruh, mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia sukanya nyuruh aja, memerintah aja gitu. Pernah nggak nemu yang seperti itu? Gimana? Kenapa kayak gitu? Coba kasih contohnya, kan saya nggak tahu. Mhm, mhm. Oke, jadi oke, oke. Aduh. Jadi memang ada posisi-posisi tertentu yang memang dia memimpin. Kalau dalam kasusnya Mas Bagus, saya rasa memang Mas Bagus pimpinannya ya, ketuanya. Ada orang, individu yang dia bukan pemimpin, tapi dia memerintah gitu. Jadi itu yang kondisinya. Jadi dia memang pengen mengontrol selalu gitu. Jadi kalau Mas Bagus masih make sense ya. Cuman kalau dia udah bukan ketua tapi nyuruh-nyuruh, itu yang masuk ke situ. Kalau yang dia bukan ketua tapi selalu nyuruh-nyuruh, ada nggak? Nggak ada ya. Atau mungkin yang kalian tahu pernah mengalami, pernah lihat, pernah berkolaborasi dengan yang seperti itu? Mas Bagus kayaknya lebih banyak pengalaman ininya. Per- itu gimana kok Mas Bagus update banget sih? Itu gimana? Oh, oke, iya. Jadi saya ada tahu teman yang dia bahkan yang sampai lebih predikat ke memerintah ketua gitu. Jadi dia memang lebih suka lebih lebih suka memiliki power, padahal sebenarnya harusnya disesuaikan sama posisinya, karena kan posisi itu menentukan powernya ya. Kalau dia tingkatannya di mana, ya dia mengontrol yang mana gitu. Kalau dia tingkatannya makin ke atas, dia yang mengontrolnya lebih besar gitu. Cuman ada juga individu yang dia suka mengontrol gitu, need for power. Kalau teman-teman di sini ada nggak di sini yang dominan need for power? Kalau saya sih nggak terlalu. Yang bener Mas Bagus. Ya saya juga nggak percaya sih. Oh ya, percaya dong. Ya kan Mas Bagus tadi dia ini udah banyak peranannya. Jadi saya tahu kalau Mas Bagus ini humble. Rendah hati, tapi bohong. Oke.
Selanjutnya ada yang dikatakan dengan aplikasi teori motivasi dalam pemasaran. Jadi kan kita udah belajar tadi motivasi teori-teorinya, dan kita mau lihat gimana aplikasinya dalam pemasaran. Nah, ada yang dinamakan dengan segmentasi. Pernah dengar segmentasi? Gimana itu segmentasi yang Mbak Nuraini dengar? Itu malah ini. Oke, sambil dipikirin dulu Mbak Eti atau yang lain yang mau jawab, saya sambil absen dulu ya. Mbak Erini hadir, Mbak Dirga hadir, Mbak Dwi hadir nggak? Dwi hadir ya. Mbak Lia hadir nggak? Ada juga. Mbak Nunung, ada Mbak Vina, ada Mbak Yuhana, ada ya. Mbak Nuraini ada, Mbak Eti, Mbak Nina, Mbak Siti Alfia ada nggak? Nggak ada ya. Minggu lalu juga Mbak Siti Alfia nggak ada. Mbak Muslihatin? Teman-teman coba lihat, bantuin dong Mbak Muslihatin ada nggak? Oh ada, ini tadi masuk. Mbak Rizka yang pakai Z. Oke. Yang Mbak Putri ada. Oke. Berarti yang nggak hadir tadi masuk juga nggak ada Mbak Siti ya. Oke, gimana tadi Mbak? Oke, iya boleh ya. Yang pasti dia pengelompokan konsumen itu berdasarkan kebutuhannya. Itu namanya ke segmenting. Ingat aja, pengelompokan dari kebutuhan. Selanjutnya positioning. Pemosisian produk di benak konsumen. Ingat ya, di benak konsumen. Misalnya nih, dia itu kayak image dari suatu produk. Oke, kita bahas satu-satu. Misalkan segmenting ini dia lebih ke pengelompokan. Misalkan berdasarkan kebutuhannya. Orang yang kemarin kita juga udah pernah bahas, orang yang berada di pegunungan kebutuhannya beda nggak sama orang yang berada di pantai? Bedanya apa kira-kira Mbak? Makanannya mereka butuh yang hangat-hangat ya. Terus pakaian juga yang tebel-tebel, yang beda lagi yang di pantai. Misalkan nih kalau ini yang ingat aja pokoknya dikelompokkan gitu. Kalau anak kecil, anak remaja, dewasa beda nggak kebutuhannya? Beda ya. Jadi kelompok anak kecil kebutuhannya apa gitu, balita kebutuhannya apa. Nah, kelompok remaja-remaja ini yang belum sampai 17 tahun kebutuhannya apa, kelompok dewasa kebutuhannya apa, kelompok orang tua gitu. Jadi dia segmenting, namanya pengelompokan berdasarkan kebutuhannya. Coba buat contoh lagi untuk segmenting. Pokoknya dia dikelompokkan berdasar kebutuhannya gitu. Sama yang nggak hamil gitu, yang mengandung dan yang mengandung. Oke. Apalagi yang bisa dalam dunia pemasaran gitu. Cowok sama cewek butuh nggak butuh. Ya, jadi
dikelompokkan aja, itu namanya segmenting. Jadi misalkan nih dalam aplikasi pemasarannya manager, misalkan kita mau melaunching suatu produk, kita perlu melakukan segmentasi. Kita nggak bisa memberikan produk ini yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi misalkan kita lakukan segmentasi, oke, kita mau ngeluncurin produk kecantikan, misalkan kita mau luncurin bedak, dan dilakukan segmentasi untuk kelompok mana, untuk remaja kah, untuk dewasa atau orang tua gitu. Jadi ketika kita bisa, setelah melakukan segmentasi, pemasar bisa lebih fokus untuk menargetkan kelompok tersebut gitu. Misalkan pemasar nih, siapa ya, Mbak Eti. Misalkan satu hari Mbak Eti mau buka usaha apa Mbak Eti? Oh, tadi Mbak Eti mau kerja di bank ya? Siapa tadi yang mau kerja di bank? Oh, kan Mbak Eti ini. Ya, siapa di sini yang mau buka usaha? Gitu dah. Oke, nanti mau buka usaha apa? Nyambi. Aha. Mau buka usaha apa Mbak Nuraini? Makanan frozen. Oke, contohnya? Oke. Nah, ini. Mhm. Oke. Iya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Misalkan nih, pemasarnya itu Mbak Nuraini, dia mau launching produk frozen, makanan frozen gitu. Nah, jadi Mbak Nuraini bisa melakukan segmentasi. Dia mau melihat, menargetkan kebutuhan siapa. Kan kebutuhan ibu rumah tangga yang bekerja, ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu beda ya. Kalau ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu yang memang full time-nya di rumah, mungkin dia nggak butuh pakaian outfit yang bagaimana yang wanita karir. Nah, kalau misalkan dia istri yang bekerja, mungkin dia lebih butuh makanan simple gitu. Jadi kalau menyediakan makanan lebih mudah gitu. Jadi itu yang menjadi targetnya Mbak Nuraini gitu. Jadi pemasar itu bisa melakukan segmentasi, dilihat kebutuhannya. Oh, istri yang bekerja, istri yang tidak bekerja, kebutuhannya itu beda. Oke, saya mau target ke istri yang bekerja, kira-kira seperti itu. Dan kita bisa lihat lagi kebutuhannya seperti apa. Dan kita bisa melakukan strategi untuk memenuhi kebutuhan mereka, gitu. Jadi ingat aja, segmentasi ini dia dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya. Dan itu mempermudah pemasar untuk melakukan strategi. Gitu, oke? Nah, selanjutnya, positioning. Ini aplikasinya tadi ya. Pemosisian produk di benak konsumen. Ada yang bisa jelasin nggak maksudnya ini gimana? Kayak produk, kayak image. Gimana Mbak? Iya, jadi itu termasuk proses. Iya, itu prosesnya untuk untuk melakukan positioning. Contohnya nih, kalau saya bilang, apa sih yang ada dalam benak kalian kalau saya bilang Nike? Sepatu sport, terus apa lagi?
Kira-kira dia kuat atau enggak? Kuat. Oke, apalagi? Mahal. Apalagi? Ada lagi yang lain? Itu saja. Jadi kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita sebut nama produk, sudah ada yang dalam benak konsumen gitu. Karena pemasar dia melakukan strategi memposisikan, kalau dia ngiklanin Nike kan dia buat yang ini kan, semuanya pemerannya itu lagi olahraga, kira-kira seperti itu kan, lagi berlari gitu, lagi lomba maraton atau olahraga lainnya. Terus juga dia kayak ada ngasih informasi bahwa dia itu kuat, bisa dapat dilekukan seperti itu. Jadi kan kita itu memposisikan mereka, produk mereka dalam benak kita, dan mereka berhasil. Misalkan nih ketika kita bilang Nike, jadi teman-teman bisa bilang, oh sporty, terus kuat, mahal, kira-kira seperti itu. Jadi itulah posisi produk Nike di benak konsumen gitu. Jadi pemasar ketika kita mau memposisikan produk kita apa dalam benak konsumen, kita harus melakukan strategi yang sama, proses yang sama. Misalkan waktu iklan kita hire atlet untuk memerankannya, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya ini tadi Mbak Nuraini, dia mau jual makanan frozen gitu. Kira-kira Mbak Nuraini mau ketika ditanya konsumen ini menjawab apa gitu, mau memposisikan produknya seperti apa gitu. Kira-kira Mbak Nuraini mau memposisikan apa nanti produknya? Misalkan pedas, jadi ketika dibilang rendang praktis ya, misalkan ketika dibilang rendang Mbak Nuraini gitu kan, teman-temannya konsumen pada jawab praktis, pedas gitu, empuk gitu. Jadi ketika kita mau memposisikan produk kita di benak masyarakat, di benak konsumen, jadi kita harus melakukan itu, prosesnya itu. Misalkan ya udah, berarti kalau kita mau seperti itu, masaknya harus empuk, terus packagingnya semuanya harus praktis, karena saya mau konsumen saya mau produk saya ini di benak konsumen itu praktis gitu. Berarti jangan ribet dong dalam packagingnya Mbak. Terus untuk proses pemanasannya juga jangan sampai 3 jam lagi gitu jadi kalau dipanasin ya nggak lebih dari 5 menit, namanya praktis gitu kan. Jadi kita mau melakukan proses-proses strategi dalam pemasaran agar kita tahu kita mau posisinya seperti apa, kira-kira seperti itu. Coba teman-teman kasih contoh untuk positioning. Kalian sebut brand, terus apa yang dalam benak kalian produk tersebut gitu. Kalau saya bilang Indomie, terus apa lagi? Instan, apa lagi? Ekonomis. Bukan cuma anak kos loh yang makan Indomie. Terus enak nggak? Enak ya. Ya. Nih jangan di mute dulu. Oke, jadi seperti itu. Contoh yang lain dong untuk positioning. Misalkan nih kalau kita sebut Samyang, apa sih yang ada dalam benak Mas Bagus atau teman-teman yang lain? Pedas. Apa? Korea, oke. Bagus. Apa lagi? Mahal. Oke, ya. Bagus ya ininya contohnya. Ada lagi yang lain? Kalau saya sebut Tupperware? Yang lain? Bergaransi. Apa Mbak?
Garansi seumur hidup. Oke, terjamin ya. Misalkan kalau kita sebut Tupperware, ini Mbak Putri ya? Oke, kata Mbak Putri, terjamin kalau kita sebut brand Tupperware. Apalagi bagus. Kuat juga bekal. Aha. Kuat nggak menurut kalian? Oke, tidak berbau. Ketika panas itu tadi Mbak Dwi ya? Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nambahin? Apa itu iklan yang Yamaha semakin di depan itu? Kalau misalkan saya sebut Yamaha gitu. Aha, oke. Karena itu ini iklannya. Motor bebek. Kenapa? Motorku. Ya, jadi seperti itu ya untuk positioning. Jadi pemasar dia melakukan strategi bagaimana produk ini bisa terbentuk di benak konsumen. Jadi misalkan tadi Tupperware dia mau jadi perusahaan yang terjamin gitu. Ya udah berarti strategi apa? Oke, kita buat garansi seumur hidup gitu. Misalkan tadi Samyang dia mau diketahui kalau dia tuh punya level paling pedas. Iya, citra itu positioning. Jadi membentuk citra gitu. Image. Ya. Jadi membentuk citra ya, Mbak Rizka. Jadi nanti kalau misalkan nih kalian jadi pemasar, misalkan kalian mau menjual suatu produk atau mau membuat produk, kalian tahu, kalian segmentasikan, kalian mau kelompok yang mana jadi targetnya. Anak kecil, remaja, beda ya kebutuhan mereka. Atau kalian mau menargetkan orang yang tinggal di ibu kota atau orang yang tinggal di desa gitu. Jadi kalian harus melakukan segmenting dulu, lalu kalian buat strategi untuk positioning. Kalian mau membentuk citra apa, membentuk image apa di produk konsumen, dan kalian bisa melakukan strategi untuk membuat itu dalam prakteknya, kira-kira seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita mau belajar kepribadian. Konsumen itu kita sebagai individu, sebagai konsumen macam-macam ya pribadinya. Menurut Mas Bagus sama nggak kepribadian sama Mbak Eti? Nggak sama ya, jadi beda-beda. Mungkin ada yang hampir-hampir mirip sedikit, ada persamaannya beberapa gitu, tapi nggak bisa sama-sama sekali. Jadi ini perlu dipelajari oleh pemasar, karena dalam mengambil keputusan, konsumen itu juga dilandasi dari kepribadiannya. Kepribadian adalah karakteristik dari seorang konsumen dan akan menentukan, karakteristik ini menentukan bagaimana konsumen bereaksi terhadap lingkungannya. Jadi kepribadian ini kumpulan dari karakteristik ya. Kalau ditanya kepribadiannya gimana gitu, jadi itu pasti ada lebih dari satu. Itu kumpulan dari karakteristik individu yang membuat seseorang memiliki ciri-ciri tersendiri. Kalau Mas Bagus kepribadiannya gimana? Oke. Yang bener loh. Oke. Jadi ini yang menjadi ciri-ciri tersendiri dari Mas Bagus. Dia orangnya santuy ya, kalau bahasa sehari-hari sekarang, bahasa gaul santuy. Oke, teman-teman yang lain gimana sih kepribadiannya? Pendiam, Enggak, Mbak Eti enggak pendiam. Oke, tergesa-gesa. Ada lagi? Apa, Mbak? Oke, Mbak.
Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin bisa diberitahu saya karakter kepribadian yang unik gitu. Sederhana. Oke. Ya, jadi kalau warna, kalian suka warna apa? Warna pink, oke. Karena katanya warna ini juga melambangkan kepribadian, oke. Nah, yang lain? Hitam, pink, hitam. Apalagi warna favoritnya? Ya, jadi biasanya sih katanya orang yang pink itu dia lebih girly, lebih kayak cewek yang lembut. Biasanya yang suka pink itu dia lebih lembut, katanya seperti itu. Nah, pernah nggak kalian beli suatu barang, sudah suka semuanya, tapi tidak jadi beli hanya karena warnanya? Contohnya pas waktu beli apa, Mbak? Oke, jadi dibeli ya berarti? Oh, itu berarti salah kirim orangnya gitu? Lah, itu gimana tuh penjualnya? Oke, teman-teman yang lain pernah nggak kalian udah semuanya udah oke, harganya udah oke, cuman nggak jadi beli karena warnanya tidak yang kalian inginkan? Mhm. Itu pas beli apa? Mhm. Ini siapa yang barusan ngomong? Yang beli sepatu? Putri, Mbak Putri. Oke, iya. Jadi eh, itu juga sangat berpengaruh. Itu perlu diperhatikan sama pemasar gitu. Jadi ketika launching produk, misalkan handphone itu tidak boleh mereka membuat sembarangan, apalagi barangnya mahal ya. Tidak boleh sembarangan mengeluarkan warna, karena hanya karena warna bisa saja konsumen itu tidak membeli, karena sebenarnya dia lebih ke perlu mempelajari kepribadian konsumen gitu. Misalkan nih iPhone tahun depan dia launching launching tipe seri yang baru tapi semua warnanya hijau. Kalau misalkan konsumen yang nggak suka warna hijau, ya siapa yang mau beli walaupun itu bagus, canggih apa segala macam. Karena itu dikatakan di sini konsumen, karakteristik konsumen, kepribadian konsumen akan menentukan bagaimana dia bereaksi, mengambil keputusan gitu. Jadi itu harus benar-benar dipelajari. Mbak Dwi, coba di mute dulu. Ini Mbak Dwi yang lagi gerak-gerak. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, Mas, silakan. Hmm, mhm. Oke, ya ada berbagai cara yang mereka bisa lakukan. Nggak mutlak dari apa yang saya berikan. Yang pertama, mereka bisa melakukan survei. Jadi sebelum launching produk, mereka survei ke tempat itu. Yang kedua, mereka bisa mengambil data. Makanya katanya sekarang ada big data. Jadi data itu bisa diambil dari mana saja. Pernah nggak kalian dengar data kita ya dari Facebook dijual ke perusahaan Z gitu? Jadi sebenarnya datanya aplikasi itu jangan nanti datanya dicuri gitu. Misalkan data diri kita, umur kita, seperti itu. Nah, mereka bisa mengetahui itu dari perusahaan lain juga. Barang apa yang sering dibeli di daerah ini, misalkan di supermarket, barang apa yang sering dibeli, mungkin mereka bisa lebih spesifik kategori barang itu warna apa. Jadi warna yang bisa juga dilihat dari serinya kan ada. Nah, warnanya bisa dilihat karena warna itu juga bisa menentukan warna apa yang paling banyak dibeli, kira-kira seperti itu. Jadi mereka itu salah satu bisa.
lalu mereka bisa langsung melakukan survei dari mereka sendiri. Mungkin kalian pernah ngisi survei di restoran, pernah nggak ngisi survei? Ada yang ngasih survei gitu, isi dong surveinya gitu. Bisa melakukan survei seperti itu, atau mereka bisa mengambil data, membeli data, kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak cara juga, atau mereka bisa melakukan riset. Ada banyak informasi yang kita mengetahui di daerah ini barang ini sangat diminati gitu kan. Banyak sih sekarang informasi di internet, tapi biasanya big data namanya. Itu semua data-data kita bisa diambil dari berbagai daerah. Kalau kita mau mengetahui bagaimana karakteristik orang Korea juga kita bisa tahu gitu. Perusahaan A ini bisa mengetahui gimana karakteristik orang Korea. Misalkan kita mau buka cabang di Korea, oh gimana sih karakteristik mereka, gimana sih kepribadiannya, kita bisa tahu, kita bisa cari dari internet, bisa cari dari datanya juga gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu mereka sudah harus melakukan itu dulu, nggak bisa langsung sembarangan datang terus buka usaha, buka cabang gitu, nggak bisa, mereka sudah ada datanya dulu. Dan ya makanya kan kemarin Facebook ya, siapa itu yang mau Facebook kalau nggak salah yang dikomplain karena data kita katanya dikasih ke Cina, jadi perusahaan Cina mau pakai gitu. Dan sebenarnya sih itu ilegal, karena kan kita nggak pernah menyetujui kalau data kita dikasih, bener nggak? Mungkin itu hanya data-data simple, tapi bagi perusahaan itu bermakna untuk bisa mencari kepribadian kita. Apakah kamu puas dengan aplikasi ini? Kira-kira seperti itu. Ketika kalian isi juga, mereka bisa mempelajari data dari suatu daerah. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau buka cabang, kalian harus mempelajari bagaimana juga kepribadian masyarakat di daerah itu. Kita aja di Indonesia berbeda-beda ya. Boleh. Kalau mau cari itu dari teman-temannya langsung dikasih ini aja Mbak. Oke, boleh dari pendekatan, boleh lewat survei, atau boleh dari pendekatan secara personal gitu. Jadi kita ngajak ngobrol santai, tapi secara tidak langsung kita mengambil informasi dari orang tersebut gitu. Jadi dia kesannya nggak kayak lagi diwawancarai, nggak kayak lagi diinterogasi, tapi sambil ngobrol gitu. Jadi kalau menurut saya untuk lebih cepat langsung dikasih survei. Cuman kalau misalkan tidak memungkinkan dikasih survei, bisa lewat pendekatan personal. Jadi kita ngajak ngobrol, sebenarnya masih gimana Mbak di sini? Jadi lebih kayak temen yang sedang bertanya. Terus kita akhirnya tahu sebenarnya dia masih mau nggak sih belajar gitu. Ini mau kegiatan apanya Mbak? Kenapa tiba-tiba nanya teman-teman yang mau yang mau belajar? Mhm, 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 mhm. Oh, kasih survei aja, kasih survei aja. Oh gitu, iya bener. Iya, jadi kalau misalkan biar cepet, kayak kemarin ada yang yang bahasa Inggris gratis, kalian ikut nggak? Yang ada les bahasa Inggris gratis, kursus bahasa Inggris gratis. Jadi kan mereka langsung, siapa yang ikut di kelas ini? Gimana Mbak Dwi? Aha. Oh, dari PPI.
Iya. Jadi ya mereka langsung kasih survei kalian mau nggak gitu. Terus langsung dites, langsung dikelompokin gitu. Jadi ya kalian ngisi data lah apa segala macam. Mungkin lulusannya lulusan terakhir apa gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagus ya. Kalau teman-teman ini kalau ada yang seperti itu langsung ikut aja. Apalagi kalau kira-kira programnya apalagi gratis gitu ya. Kenapa enggak? Ya enggak? Sedang ada dananya. Iya. Aha. Mhm. Mhm. Oke. Jadi kayak sifatnya lebih memberikan ilmu gitu ya. Aha. Oke. Oke, ya. Iya. Oh, Mbak Putri wakilnya. Iya, iya, iya. Lebih cepatnya dikasih survei. Cuman kalau kalian mau kayak pendekatan personal juga mungkin boleh ya, gitu. Jadi sejauh ini sudah banyak responden kalian. Banyak juga itu. Itu di-share secara online atau dikasih kertas? Oh, online ya, bagus lah. Karena kalau online lebih cepat ya. Iya sih. Iya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kita nggak tahu kondisi dia lagi ngisi itu gimana, apa langsung checklist aja. Kalau kita lihat langsung boleh kan ya. Sebenarnya sih ada kekurangan kelebihannya, cuman disesuaikan kemana yang lebih efisien aja gitu. Cuman jangkauannya lebih luas kalau online atau mungkin bisa dua-duanya, online dan offline. Kalau lagi bisa dijangkau secara offline, langsung offline aja. Di TMS banyak ya. Eh, udah nggak bisa TMS lagi kayak sekarang. Oh, sekarang kalian pada di depannya. Iya, benar. Jadi dipakai dua-dua aja kalau nggak. Oke, bagus ya program kalian, saya dukung. Nah, apa tadi bagaimana kepribadian kalian? Oke, jadi kayak teman-teman juga pernah belanja terus nggak jadi beli, semuanya udah oke, harganya udah oke, cuman karena warnanya nggak sesuai. Kalau saya pribadi, saya juga memang seperti itu. Saya mau beli misalkan botol minum. Kalau botol minum saya memang beli yang sesuai warna yang saya mau. Secara psikologis katanya warna itu melambangkan kepribadian gitu. Kalau saya mungkin pernak-pernik saya lebih warna pink kali ya, handphone saya aja warna pink gitu. Nah, jadi perusahaan itu juga ketika mereka meluncurkan produk, mereka bisa mengambil data dari perusahaan lain atau data mereka sebelumnya. Misalkan sebelumnya kan mereka sudah ada produk juga, produk yang tipe mana paling laris, yang warna apa paling laris gitu. Jadi mereka bisa lihat dari data mereka sendiri atau dari data kompetitor gitu. Jadi pokoknya informasi yang dicari itu sebanyak-banyaknya untuk bisa mengambil kesimpulan gitu. Jadi kita harus nggak boleh sembarangan langsung apa namanya, coba-coba aja gitu. Untuk suatu perusahaan yang mau berkembang dan bertahan di tengah banyaknya persaingan di industri ini, itu nggak boleh hanya coba-coba saja. Jadi harus banyak melakukan research dulu, banyak mengumpulkan data dan informasi. Jadi untuk mbaknya, misalkan nanti kedepannya kalian mau membuka usaha dan kalian mau itu untuk jangka panjang, jangan hanya coba-coba saja ya. Banyak yang harus diteliti. Apalagi kalian perlu melakukan segmentasi, positioning. Jadi ini bisa diterapkan pemasar gitu. Kalian mempelajari kepribadian karena sekarang dari sini kita udah tahu ternyata kepribadian itu menentukan bagaimana cara dia mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya
gimana sih karakteristik kepribadian itu gitu. Ciri-ciri kepribadian atau karakteristik kepribadian itu yang pertama dia terintegrasi, dia bertindak berdasarkan satu sama lain, terus pemantapan diri, unik gitu, jelas. Kepribadian itu bisa diamati ya. Bisa nggak kalian amati kepribadian? Ya, jadi kepribadian Mas Bagus juga bisa kita amati gitu. Karena dia jelas gitu. Kayak dari sehari-harinya Mas Bagus ini kalau ngobrol itu sopan gitu. Tadi kan katanya dia kepribadiannya rendah hati, humble, sopan, dan apa tadi Mas satu lagi? Baik hati ya? Ya, jadi dari yang kita amati Mas Bagus ini emang suka nolongin gitu. Jadi jelas dia gitu. Karakteristik kepribadian itu jelas. Terus konsisten. Dasar kepribadian sudah ada dan cenderung stabil karena namun demikian waktu secara perlahan dapat mengubah kepribadian. Kalian pernah merasa nggak waktu kecil kalian berbeda dengan kepribadian kalian yang sudah besar? Waktu kecil pemalu, udah besar nggak tahu malu gitu. Bukan ya, udah besar jadi lebih percaya diri gitu. Apakah ada kepribadian kalian waktu kecil dan sudah besar yang berubah? Oh ya, dari dulu memang sudah baik hati. Oke. Oke, kata Mas Bagus dia konsisten, stabil ya. Teman-teman yang lain ada nggak yang berubah kepribadiannya waktu kecil sama udah gede? Contohnya waktu kecil gimana Mbak? Mhm. Ya, oh Mbak Nura ini dia waktu kecil dia masih penakut, udah gede dia udah pemberani. Oke, yang lain? Yang lain kayak Mas Bagus gitu, stabil. Oke, jadi ada yang memang dia cenderung stabil, ada dan dasar kepribadian itu sudah ada. Ada yang bawa lahir dia memang seperti itu, hiperaktif gitu ya. Sampai gede dia hiperaktif gitu. Jadi katanya kepribadian itu konsisten namun secara perlahan ya enggak yang langsung signifikan dapat mengubah kepribadian. Ada dulu anaknya bandel, udah gede jadi baik gitu karena seiring berjalannya waktu. Ada dulu dia dulu alim, waktu kecil alim, udah gede berubah gitu, beda-beda ya. Tapi kalau misalkan kalian punya kepribadian yang baik dipertahankan, kalau yang nggak baik langsung diubah aja gitu. Nah, sekarang kita mau belajar teori kepribadian. Jadi di sini agak lebih banyak teori-teorinya. Jangan bosan dulu. Dan untuk lebih gampangnya mengingat, karena kan ini langsung saya sering bilang contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari kalian aja gitu. Jadi lebih cepat mengingatnya. Karena akan banyak juga teori-teorinya dan itu perlu diingat ya, nggak mungkin masuk kiri keluar kanan. Jadi kita biar lebih gampang mengingatnya kita buat dari contoh kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang dinamakan dengan teori Freud. Dia bilang teori itu ada 3 komponen. Yang pertama id, superego, dan ego. Yang ini dia lebih kayak mendorong kepribadiannya itu dari segi kebutuhan biologis. Yang kedua, mendorong seorang manusia untuk memenuhi atau menaati segala etika dan norma sosial. Yang selanjutnya, penyeimbang antara id dan ego. Jadi, kalau yang nomor 2 ini, mendorong seorang manusia untuk memenuhi atau menaati segala etika dan norma sosial. Jadi, misalkan nih, kalau di tempat kita, di negara kita, ada norma-norma yang memang harus ditaati ya. Misalkan kita berbicara sama orang yang lebih tua itu
pakai inisialnya, misalkan Pak, Mbak, Kak gitu, nggak bisa langsung nama. Jadi kita cenderung mengikuti itu, jadi kita sifatnya lebih sopan, kira-kira seperti itu. Ada etika-etika, ada norma-norma yang itu mendorong kita menjadi menaatinya. Itu kata si Freud. Oke, ini ada contohnya. Ketika seorang merasa lapar dan ada makanan di depannya yang bukan miliknya. Ingat ya, yang bukan miliknya. Yang pertama, jika orang tersebut langsung makan dikarenakan lapar, itu dia masuk komponen kepribadian eat. Dia tadi kan untuk memenuhi kebutuhan biologis, makan ya. Maka super egonya kalah. Kalau super ego ini dia lebih ke etika, norma sosial. Namun jika orang tersebut berpikir untuk membeli terlebih dahulu sebelum dimakan, dia masuk ke ego. Itu penyeimbang antara id dan ego. Jadi ingat aja kalau id ini dia lebih kayak tidak memiliki etika, tidak ada aturannya. Kalau super ego, dia menaati aturan. Oke? Nah, kalau yang ego ini menurut si teori Freud ini dia penyeimbang. Tidak melanggar peraturan, namun dia tetap memenuhi kebutuhan biologisnya. Tadi Freud, sekarang Neo Freud. Mirip ya, yang ini ada neonya. Yang si Neo Freud ini bilang, kepribadian berasal dari lingkungan, bukan dari dalam diri manusia. Kalian pernah dengar nggak? Dia berubah sejak dia bergaul sama orang-orang itu, gitu. Pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Atau teman kalian yang berubah karena dia sudah bergaul sama kelompok-kelompok yang sedikit melenceng. Contohnya gimana, Mbak? Contoh yang berubah tadi. Oke, emang lingkungannya Mbak Nuraini gimana, Mbak Dwi dalam lingkungan yang gimana? Oke. Ya. Ya. Jadi kata ya benar ya Mbak. Jadi kata Mbak Dwi itu dia menjadi lebih berani karena dia berada di lingkungan kayak kerjaannya itu bos-bosnya orang Korea. Nah, itu yang membentuk dia menjadi lebih berani, lebih cepat juga kalau kerja gitu. Nah, tadinya yang leye-leye, kayak alon-alon gitu kan. Nah, kepribadiannya berubah. Nah, itu dia pakai, itu berdasarkan landasan dari teori kepribadian Neo Freud. Jadi dia bilang kepribadian berasal dari lingkungan, bukan dari dalam diri manusia. Contohnya orang-orang yang tinggal di daerah dengan lingkungan alam yang keras, kalau dia tinggal di daerah orang-orang yang keras akan membentuk kepribadian berbeda dengan orang-orang yang tinggal di kota besar. Kalau orang kota besar kan kepribadiannya mereka tuh kayak yang lebih manja-manja gitu ya. Semua-muanya ada gitu. Transportasi semuanya tinggal klik-klik online. Nah, kalau orang-orang yang tinggal di pegunungan sana mereka harus lebih mandiri gitu. Mau kemana-mana naik motor itu juga jalanannya terjal yang harus benar-benar hati-hati gitu. Jadi lingkungannya berbeda. Selanjutnya, seseorang yang sebelumnya tidak pernah membunyikan klakson ketika lampu merah,
tanpa sadar akan ikut membunyikan klakson ketika pengendara di sekitarnya membunyikan klakson saat lampu merah gitu. Jadi berdasarkan lingkungannya. Nah, coba nih, apa kepribadian kalian yang berubah setelah kalian sampai di Taiwan? Pasti ada dong, lingkungan di Taiwan kan berbeda. Lebih disiplin. Oke. Jadi Oke, karena berdasarkan dari lingkungannya yang mengharuskan kita menjadi disiplin, jadi kepribadian kita juga lebih disiplin ya ketika kita ingat dibanding ketika kita waktu di Indonesia dulu. Oke, bagus. Apa lagi? Oke, lebih berani untuk bersuara. Kenapa kira-kira Mbak? Karena teman-temannya? Oke. 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 Malah jadi yang bermasalah gitu ya. Oke, kata Mbak Dwi jadi lebih berani. Kalau misalkan ini, kalian masih ini nggak sering main nyelosor nggak kalau lagi dalam di tempat umum atau ikut antri sekarang? Iya ya, karena ya di sini memang semuanya antri gitu. Kalau di Indonesia nggak pernah. Jadi dulu kalau yang di Indonesia suka main nyerosor, di Taiwan saya rasa sudah berubah ya, apalagi sudah lama di sini, udah nggak ada lagi yang main nyosor aja, bisa-bisa langsung dimaki. Ada lagi yang mau? Iya, jadi di sini kita lebih taat ya. Di Taiwan pernah nggak, banyak nggak kalian dengar orang hidupin klakson? Oh sering ya? Di Taiwan? Oke. Kalau saya jarang dibanding di Indonesia. Jarang ya? Aduh. Iya benar. Saya itu, iya saya amati kalau di tempat di Indonesia jangankan setiap detik kayaknya klakson itu bisa nyala terus gitu. Dia sambil jalan dia ngidupin klakson biar nggak ada yang menghalangi jalan dia gitu. Jadi kayak saya ngerasa di sini orang jarang menghidupkan klakson. Kalau memang sudah urgent banget baru dihidupin. Kalau di Indonesia, aduh kalau boleh yang satu ngeklakson, yang satu klakson lagi jadi saut-sautan. Pernah nggak ngebayangin kayak gitu? Mengalami yang seperti itu. Klaksonnya saut-sautan. Apalagi dekat pasar. Karena memang rame kan dekat pasar tuh. Oke, jadi yang seperti itu masuk ke teori kepribadian Neufeld. Nah, untuk selanjutnya ini nanti ada satu lagi teori kepribadian trait. Yang ini kita lanjutkan ada dua slide lagi minggu depan ya. Minggu depan kita lanjut ke teori kepribadian trait sedikit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita akhiri kelas kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tugasnya, oh ya, nanti mau saya kasih tugas sih. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas dan mengikuti tutor selanjutnya ya. Masih ada tutor lagi nggak nanti? Oh nggak ada, ya udah selamat beraktivitas saja. Semangat puasanya. Oke, sama-sama.